Apa yang kalian lakuin jika cinta kalian ditolak? Pasti langsung sedih sih. Tenang, aku punya solusinya biar kalian berhasil menggait wanita. Ya kerja coy, banyakin duit, jangan asal bikin hamil. Jadi, ini adalah sebuah kisah tentang seorang wanita yang cintanya ditolak oleh sang pujaan hati. Saking sedihnya, nih cewek berubah jadi ular raksasa buat menghabisi si lelaki yang nyakitin dia. Buset, brutal banget. Mungkin di antara kalian ada yang butuh referensi waifu baru, biar gak itu-itu aja, atau gak ini, aneh. Yang suka brutal-brutal, bolehlah didengerin dulu. Namanya adalah Kiyohime. Kalau di Jepang, cerita ini ngetop banget. Top list cerita antagonis cewek yang disukai rakyat Jepang. Banyak karya sastra legendaris yang terinspirasi dari kisah uniknya, kayak The Legend of Anshin and Kiyohime, Princess Kiyo, dan lainnya. Kisahnya sendiri dipercaya datang dari prefektur Wakayama di Jepang. Tapi balik lagi, buat kepastiannya masih abu-abu. Namanya juga mitologi. Oke, kita mulai kisahnya. Dahulu kala pada masa pemerintahan Kaisar Daigo, hiduplah seorang pendeta muda bernama Anshin. Doi sering melakukan perjalanan spiritual dari tempat asalnya Mitsu ke daerah Kuman. Tujuan utama dari perjalanan spiritual ini adalah untuk berziarah. Perjalanan ini rutin ia lakukan setahun sekali. Nah, di setiap perjalanannya, ia selalu menginap di sebuah rumah penginapan milik keluarga Masago no Shoji. Secara pribadi, pendeta muda Anshin adalah seorang pria yang menarik. Maksudnya ya tampan, murah senyum, baik hati, dan lemah lembut. Wanita siapa yang gak suka lelaki kayak gitu ya kan? Ketampanan dan sopan santun Anshin ternyata menarik perhatian putri dari pemilik rumah penginapan itu. Putri keluarga itu bernama Kiyo. Saat pendeta Anshin ngobrol dengan ayah Kiyo, ia berkata kalau Kiyo adalah putri yang merepotkan, suka bikin onar dan teledor. Menanggapi itu, pendeta Anshin bercanda kepada ayah Kiyo. Ia berkata jika Kiyo adalah gadis yang lucu dan berperilaku baik. Dia juga menambahkan kalau suatu hari dia akan menikahi Kiyo dan hidup bersamanya. Ingat, ini niatnya bercanda. Mendengar itu, tentunya Kiyo yang saat itu seumuran dengan pendeta muda Anshin pun baper dong. Suka sama cowok, terus ternyata tuh cowok suka juga. Ya, auto baper lah. Nah, selama bertahun-tahun kemudian, Kiyo selalu menunggu kedatangan Anshin kembali. Sampai akhirnya mereka sama-sama dewasa. Kiyo kemudian memberanikan diri menghampiri pendeta Anshin yang sedang berziarah buat bertanya tentang janji menikahi Kiyo ketika dewasa. Apa kelanjutannya? Mendengar itu, Anshin malah malu dan bingung. Ternyata Kiyo menganggap serius perkataannya. Dia kemudian berbohong kepada Kiyo kalau dia akan menemuinya di rumah penginapan buat menjemputnya. Setelah ziarah, pendeta Anshin malah langsung pulang dan mengingkari janjinya. Setelah sadar atas kebohongan Anshin, Kiyo pun seketika merasakan sedih dan kecewa yang sangat-sangat dalam. Dia pun mengejar Anshin tanpa alas kaki, berusaha menggapainya dan berharap bisa hidup bersamanya. Anshin kemudian kabur dan melarikan diri ke sebuah kuil bernama Dojoji. Di sana Anshin dan Kiyo pun bertemu. Alih-alih berkata jujur, Anshin malah berbohong lagi dan berakting seolah-olah tidak mengenal Kiyo. Kiyo makin kesal dan marah. Kemarahan yang meluap ini kemudian berubah menjadi dendam. Dia menyerang semua pendeta di sana secara membabi buta. Anshin yang dalam bahaya kemudian berdoa kepada dewa Kumano Gongen untuk perlindungannya. Cahaya ilahi kemudian turun ke mata Kiyo dan membutakannya untuk sementara, memberikan waktu untuk Anshin melepaskan diri. Kemarahan Kiyo yang terlewat batas ini akhirnya mendapatkan hukuman dari dewa, yaitu Kiyo dijatuhkan oleh dewa ke sebuah jurang. Bukannya selesai, Kiyo malah berubah menjadi seekor ular raksasa yang dapat menyemburkan api dari mulutnya. Melihat ular segede Megazord itu, para pendeta kuil Dojoji kemudian menyembunyikan Anshin di sebuah lonceng perunggu yang besar, karena si Kiyo ini hanya mengincar Anshin. Namun, Kiyo bisa mencium keberadaan Anshin dan akhirnya melilit lonceng perunggu itu dengan tubuhnya. Setelah dililit, Kiyo kemudian menyemburkan api dan membakar lonceng perunggu itu. Yang mulanya lonceng itu warnanya kuning sampai jadi putih saking panasnya. Dan tentunya Anshin terbakar di dalamnya. Setelah melakukan hal keji itu, Kiyo melemparkan dirinya sendiri ke sungai dan tewas tenggelam. Tepat 400 tahun setelah legenda itu, pada tahun 1359, lonceng kuil Dojoji dipasang kembali. Dan setiap lonceng itu dibunyikan sebagai perayaan, tidak boleh ada wanita di sana. Sampai sekarang cerita ini terus melekat di kuil tersebut. Dan kuilnya masih ada loh sampai sekarang. Ngeri banget ya. Semoga terhibur dan untuk waktunya, arigato gozaimasu.